Baik, selamat pagi, siang, sore, semuanya. Perkenalkan, nama aku Untung Aprilia Semangat 2000. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu pada mata kuliah Natural Language Processing, yang berupa aplikasi EduPad berbasis website. EduPad ini merupakan konsultan cerdas untuk masa depan siswa SMA maupun SMK. Untuk mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, Bapak Zulindra STM MSc. Ini kontak informasi pribadi saya jika teman-teman atau para pemirsa ingin menghubungi saya. Lanjut, kita akan menjelaskan langsung ke definisi aplikasi yang saya buat. Nah, EduPad ini adalah aplikasi chatbot cerdas berbasis natural language processing di dalamnya, yang berfungsi sebagai sistem pakar untuk membantu siswa SMA ataupun SMK dalam menentukan arah pendidikan dan karir setelah lulus. Teknologi utama dalam aplikasi yang saya buat ini mencakup pemrosesan bahasa alami untuk memahami percakapan siswa, serta sistem inferensi berbasis pembuutan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan yang nanti bisa direkomendasikan ke user atau si siswanya seperti itu. Lanjut, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini ada karena saya pernah mengidentifikasi beberapa masalah, terutama dari adik kelas saya. Kalau secara umum seperti ini, kalau di Indonesia itu banyak siswa SMA dan SMK yang masih bingung nih terhadap masa depannya setelah lulus sekolah. Masalah ini biasanya masalah klasik seperti tekanan keluarga, keterbatasan biaya, minimnya pemahaman akan potensi dirinya sendiri, minat bakatnya juga nggak jelas, itu masih belum tahu, dan keterjelasan informasi pendidikan tinggi yang membuat proses pemilihan jalur si siswa ini menjadi tantangan yang berat dan tantangan yang baru seperti itu. Nah, jadi saya berpikir untuk menawarkan solusi di mana itu masalah di atas itu bisa jadi peluang untuk membangun suatu sistem yang mudah diakses dan efisien, yang nantinya bisa membantu si siswa untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, oleh karena itu hadirlah solusi digital seperti EduPad yang bisa menjadi pelengkap sekaligus alternatif dari sistem konseling konvensional ini. Lanjut, untuk segmen pasar dari aplikasi yang berbasis website yang saya buat ini bisa untuk siswa SMK, SMA SMK, orang tua ataupun lembaga pendidikan. Kenapa siswa-siswi? Karena kelompok ini terdiri dari jutaan di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh kota hingga pelosok desa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan aspirasi yang beragam juga. Mereka adalah generasi digital natif, jadi mereka pastinya sudah terbiasa untuk menggunakan teknologi di perangkat mobile dan maupun aplikasi yang berbasis chat di website seperti itu. Bisa juga untuk orang tua yang juga membutuhkan rujukan terpercaya untuk anak-anaknya pastinya. Juga bisa untuk lembaga pendidikan, pelatihan vokasi, dan univ juga bisa untuk menjadi calon mitra potensial dari si EduPad ini. Lanjut, kalau dilihat dari data pesaingnya, mungkin udah banyak juga aplikasi berbasis digital seperti berbasis website ataupun aplikasi mobile seperti Kuiper, Zenius, Ruang Guru yang udah menawarkan solusi yang mirip-mirip. Saat ini telah ada beberapa aplikasi konseling pendidikan seperti tadi yang saya sebutkan, ada Kuiper, Zenius, ada Ruang Guru juga yang menyediakan informasi seputar jurusan kuliah dan simulasi minat bakat. Namun, mayoritas layanan ini masih bersifat satu arah dan tidak mengandalkan interaksi dialogis yang bersifat personal dan juga adaptif. Nah, EduPad ini hadir untuk mengisi celah ini dengan pendekatan yang berbasis sistem pakar. Nantinya si aplikasi itu mempertanyakan 25 pertanyaan, baru nanti 25 pertanyaan ini akan dibuatkan seperti itu. Jadi dia setelah pembuatan dia akan memproses dengan bahasa alami yang nantinya menghasilkan data untuk merekomendasikan ke sistem, dan sistem akan membuat rekomendasi ke siswa seperti itu. Lanjut, penggunaan metode NLP yang saya gunakan itu adalah metode yang diterapkan dalam EduPad dari gabungan nantinya natural language processing pakai
TF-IDF, dan sistem pakar yang berbasis pembuatan keputusan (decision weighted system). Selain itu juga nanti digunakan pendekatan seperti fuzzy logic pada beberapa kasus yang tidak bisa dinilai secara binar. Misalnya, ketika siswa menyatakan cukup tertarik tuh pada bidang teknologi ini nih, pada satu pertanyaan misalkan seperti itu, sistem akan mengkonversi jawaban atau feedback dari siswa itu menjadi nilai tengah dalam rentang yang lebih fleksibel. Terus ini membuat rekomendasi lebih realistis dan adaptif. Oke. Lanjut aja kita ke demo aplikasinya. Di sini saya sudah masukkan aplikasinya ke dalam hosting yang gratis aja ya. Di sini kalau teman-teman mau lihat tuh ada di sini websitenya eduped.vercel.app seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa bar, ada beranda, info kuliah jalur dan karir, info kuliah dan karir seperti itu. Terus ada tentang eduped seperti ini, bold. Kita langsung ke beranda aja dulu. Kita cobain. Nah, kalau teman-teman di sini ada tersedia satu tombol nih, mulai konsultasi sekarang seperti itu. Nah, nanti di sini ada 25 pertanyaan yang diajukan ke siswa. Nanti pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah algoritma yang dimana nanti membuat sebuah rekomendasi apakah sebaiknya kuliah atau langsung bekerja gitu, dengan pertimbangan dari feedback teman-teman terhadap pertanyaan tadi seperti itu. Misalnya nih, aku jawab asal lah biar cepat ya. Misalkan ini kita kembali interaksi dengan orang lain, menyelesaikan masalah atau melakukan tugas-tugas yang kreatif. Jadi pertanyaan ini sudah dirancang agar ini menjurus apakah dia lebih baik kuliah atau langsung bekerja, dengan pertimbangan seperti biaya dan lain-lain seperti itu. Oke, pertanyaan ke-11, ke-12, 13, 14, 15, Oke, setelah nanti pertanyaan ke-25 nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi, yang dimana rekomendasi tadi didapat dari algoritma 25 feedback yang dijawab oleh si user seperti itu. Nah, akan menghasilkan sebuah data hasil analisa seperti ini. Pilihan antara kuliah. Nah, di sini ada juga pembuatan secara grafik gitu. Jadi teman-teman bisa buat ini sebagai bahan pertimbangan apakah teman-teman mau kuliah atau bekerja seperti itu. Dan alasannya kenapa itu tadi menjadi faktor penentu rekomendasi, karena di sini tadi pilihan antara kuliah dan kerja, skornya 5,5, skor kerja 4 gitu tadi dari hitung ya. Nah, ini tadi pertimbangan opsi yang teman-teman jawab dari 25 pertanyaan itu, dan ini merupakan poin penting kenapa harus kuliah ataupun kerja tadi seperti itu. Oke. Nanti kalau masih kurang puas, teman-teman silakan klik icon chatbot yang muncul di layar, atau bisa juga ulangi konsultasi seperti itu. Nah, icon chatbotnya mana? Itu di sini. Nah, chatbot ini terintegrasi dengan sebuah dokumen yang saya buat, yang dimana dokumen itu berisi tentang informasi perkuliahan, mulai dari pentingnya kuliah, data peluang keterima kerja antara siswa dan mahasiswa, antara lulusan SMA dengan sarjana, ataupun juga rekomendasi jurusan yang berpeluang besar untuk prospek kerjanya di 10 tahun ke depan seperti itu. Nah, ini dataset yang saya siapkan. Nantinya si chatbot ini akan menjawab berdasarkan dataset yang saya siapkan ini seperti itu. Kita mulai ya misalkan ya. Oke. Halo, saya ingin bertanya seputar perkuliahan. Oke, kita coba.
Oke, karena algoritmanya belum sesempurna itu, jadi terkadang masih menghasilkan jawaban seperti ini ya, I'm not sure, karena tidak semua pertanyaan bisa diolah oleh si chatbot yang saya buat seperti itu. Jadi masih terdapat beberapa kelemahan. Kita bisa cari juga tadi ya. Nih, aku tadi tanya tuh kalau kenapa kuliah itu penting, terus dijawab halo, kuliah itu penting karena yang pertama ada beberapa alasan nih. Pertama tuh mengembangkan kompetensi dan daya saing ekonomi. Nah ini dia dapat jawabannya tuh dari dataset yang aku siapkan tadi di sini. Coba kita cari ada atau enggak gitu. Kompetensi lulusan perguruan tinggi pengangguran 40%, coba kita cari ya. Nih, mengembangkan kompetensi dan daya saing ekonomi. Nah seperti itu. Ini tahun 2019 dan ini juga. Oke. Tadi ada yang mendorong inovasi 70%. Ini dia seperti itu. Dan jadi jawaban yang dihasilkan dari ini oleh si chatbot ini merupakan dataset yang tadinya saya kumpulkan gitu dari suatu dokumen. Nah, misal kita tanya lagi, menurutmu apa jurusan yang menjanjikan? Sambil kita lihat juga dokumennya tadi. Oke, sebentar. Nah, dia berdasarkan proyeksi dari Bappenas 2023. Kita cari coba Bappenas 2023. Mana dokumennya? Ya, kita cari. Berdasarkan peta jalan Bappenas 2023, jurusan teknologi informasi, teknologi digital, dan AI, data science, dan keamanan cyber. Nah, sama ya. Juga ada ekonomi hijau, ada kesehatan digital, rekayasa industri seperti itu. Coba kita tanya pertanyaan terakhir. Mana di antara lulusan SMA atau SMK dan lulusan kuliah mana yang mana yang lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang Nah ini dia tadi jawabannya, mana tadi? Nah, berdasarkan informasi yang tersedia, lulusan kuliah atau perguruan tinggi memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibanding lulusan SMA, SMK. Alasannya kenapa? Coba kita lihat tadi, kalau dari sini lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran 40% lebih rendah dibandingkan lulusan sekolah menengah. Ini didapat dari World Bank 2019 gitu ya. Oke, kita coba cari di datanya. Pengangguran 40% misalkan ya. Di sini tadi, ini kayak yang tadi ya, di paragraf pertama. Seperti itu. Oke, dan ini masih butuh beberapa perkembangan kayak tadi, datasetnya belum begitu lengkap.
dan masih bersumber dari satu dataset, tidak seluas kayak chatbot yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya untuk Abdillah Warubu, pamit undur diri. Nah.